Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu aspek yang membuat bersepeda lebih nyaman adalah ringannya kayuhan. Artinya untuk kecepatan yang sama, power yang harus kita kerahkan jauh lebih sedikit. Berat ringannya kayuhan salah satunya dipengaruhi oleh hambatan mekanis atau mechanical resistance. Mengurangi hambatan mekanis dari drivetrain dan hub sepeda dapat mengurangi hambatan kurang lebih 4 hingga 8% dari total hambatan yang dialami oleh pesepeda jarak jauh. Sumber utama hambatan pada drivetrain adalah rantai. Bahkan rantai baru yang diminyaki dengan baik pun akan menghilangkan sekitar 3% tenaga yang kita kerahkan ke pedal. Bila sepeda kita kayu dengan power 150 hingga 200 watt, power rata-rata pesepeda touring. Jika rantai kering, pelumasnya sudah menghilang akibat diguyur hujan atau sehabis mencuci sepeda tetapi tidak diberi pelumas rantai lagi, maka akan mengurangi power kurang lebih 1% lagi. Dan bila kondisi rantai sudah mulai aus atau dalam kondisi kotor, penuh dengan debu, maka power akan berkurang lagi sebesar 1%. Jadi, rantai dalam kondisi baru dan diberi pelumas saja akan mengurangi power sebesar 3%, dan kondisi rantai yang kotor dan tanpa pelumas akan mengurangi power sebesar 5%. Oleh karena itu, melumasi rantai secara berkala adalah satu keharusan bagi pesepeda bila ingin kayuhan pedal sepeda terasa lebih ringan. Kita bisa melumasi rantai dengan pelumas khusus rantai, tetapi tidak jarang pesepeda menggunakan cairan lain seperti minyak singer, oli, bahkan minyak goreng. Baguskah dan apa efeknya melumasi rantai dengan minyak goreng? Mari kita bicarakan lebih lanjut. Apa itu pelumas rantai? Hal yang menjadi top mind dari kebanyakan pesepeda. Yang dimaksud pelumas itu adalah cairan yang licin. Cairan yang membuat rantai menjadi mudah berputar. Maka tak heran, apapun cairan yang bisa membuat rantai berputar dengan mulus dianggap layak digunakan sebagai pelumas rantai. Setidaknya ada 3 fungsi dari pelumas rantai, yaitu memperlancar pergerakan rantai, memperlambat keausan rantai akibat gesekan rantai dengan kaset dan chainring, dan yang terakhir sebagai pelindung terhadap korosi. Minyak goreng bisa menjalankan ketiga fungsi tersebut. Memperlambat pergerakan rantai bisa dijalankan karena minyak goreng memperlicin permukaan rantai. Mengurangi keausan rantai pun memungkinkan, karena dengan licinnya permukaan rantai akan memperkecil gesekan antara rantai dan komponen lainnya. Demikian juga dengan melindungi rantai dari korosi. Bisa dilakukan oleh minyak goreng. Bagaimanapun, minyak goreng bukan pelumas, sehingga kandungan yang ada dalam minyak goreng tidak mendukung secara penuh fungsi pelumas. Berikut beberapa hal yang menyebabkan minyak goreng kurang baik bila dijadikan pelumas rantai sepeda. Minyak goreng kurang grafit. Elemen penting dari pelumas rantai yang baik adalah grafit yang tidak terdapat dalam minyak goreng. Grafit bertindak sebagai pelumas kering yang mencegah akumulasi partikel asing. Grafit adalah unsur mineral yang terbentuk dari rangkaian karbon secara alami. Grafit dan intan memiliki komposisi kimia yang sama, sehingga dari segi kekerasan bahan, grafit akan sekuat intan, tetapi grafit lebih lembut. Dengan sifat bahan yang keras dan lembut ini, grafit akan melindungi rantai dari keausan yang cepat akibat gesekan rantai. Bagi pesepeda akhir pekan, di mana lebih sering bersepeda dengan kecepatan rendah dan sepeda tidak tiap hari dipakai, gesekan antar komponen relatif rendah. Dari kondisi ini, minyak goreng masih memungkinkan
digunakan sebagai pelumas rantai dalam kondisi darurat. Minyak goreng meningkatkan penumpukan kotoran. Keausan rantai, sprocket, dan chainring tidak hanya akibat gesekan permukaan ketiga komponen tersebut, tetapi juga disebabkan oleh gesekan, butiran debu dan kotoran yang melekat di rantai dengan ketiga komponen tersebut. Pelumas rantai yang baik dirancang untuk sekecil mungkin menangkap debu. Minyak goreng tidak menjalankan fungsi ini secara memadai. Kotoran mudah tersangkut di rantai yang dilumasi dengan minyak goreng, yang bisa lebih berbahaya dibandingkan rantai bersih yang kering tanpa pelumas. Debu yang menempel di rantai akan mengubah rantai menjadi amplas, akan menggesek rantai, sprocket, dan chainring dengan cepat bila kita bersepeda dalam waktu yang lama. Walaupun sebelum berangkat, rantai sudah dibersihkan. Karena sepanjang perjalanan yang lama, debu akan menumpuk di rantai kita. Tapi bagi kita yang bersepeda dalam durasi yang pendek, bahaya rantai jadi amplas relatif kecil. Asalkan sebelum bersepeda, rantai dalam kondisi bersih dan dilumasi kembali. Minyak goreng mengandung asam. Keasaman adalah sifat yang melekat pada sebagian besar minyak goreng karena membantu dalam proses memasak, tetapi tidak dibutuhkan untuk melumasi rantai sepeda. Keasaman yang tinggi dapat menghancurkan logam, sehingga mampu merusak drivetrain kita, apalagi bila drivetrain terkontaminasi asam dalam waktu yang lama. Pelumas rantai tidak mengandung asam, sehingga aman digunakan. Jadi, bila kita ingin menggunakan minyak goreng sebagai pelumas rantai, lumasi rantai sebelum bersepeda, dan setelah bersepeda, cuci bersih rantai sepeda kita, dan olesi tipis-tipis sebagai pelindung korosi. Minyak goreng cepat terdegradasi. Dalam kondisi normal, minyak goreng bisa bertahan beberapa saat. Namun, karena sifat kimianya sangat rentan terhadap degradasi, panas, gesekan, dan kondisi lingkungan akan mempercepat minyak goreng tidak berfungsi sebagai pelumas. Pelumas rantai dapat mengatasi tekanan ini jauh lebih baik, dan dengan demikian bertahan lebih lama dibandingkan minyak goreng. Diperkirakan minyak goreng hanya dapat membawa kita sejauh lebih dari 50 km sebelum menjadi tidak berguna sama sekali. Minyak goreng lebih encer. Dibandingkan dengan pelumas rantai, minyak goreng memiliki kepadatan yang lebih rendah. Cairan pelumas yang lebih encer akan lebih cepat menghilang dari rantai. Bisa diakibatkan oleh guyuran hujan, percikan air yang menggenang di permukaan jalan, bahkan oleh terpaan angin. Oleh karena itu, minyak goreng tidak bisa bertahan lama, yang akan merugikan kita bila bersepeda dalam durasi yang lama, apalagi dalam kondisi yang ekstrim. Kesimpulan, jika kita menggunakan minyak goreng sebagai pelumas, dengan pertimbangan bahwa minyak goreng lebih mudah didapat dan hampir selalu ditemukan di rumah, maka pertimbangan ini bisa kita patahkan dengan membeli pelumas rantai khusus sepeda. Bukankah itu juga menjadikan pelumas rantai mudah didapat dan selalu ditemukan di rumah kita? Membeli pelumas sepeda akan jauh lebih nyaman, karena segala masalah yang timbul akibat minyak goreng tidak akan kita temukan. Kalaupun kita terpaksa menggunakan minyak goreng, maka sebaiknya sebelum dan setelah sepeda digunakan, ada baiknya dicuci dengan bersih. Gunakan degreaser seperti WD-40 untuk membersihkan sisa minyak dan debu yang menempel, dan akan lebih menghemat biaya bila kita segera mengganti minyak goreng dengan pelumas khusus rantai sepeda. Tidak harus mahal, yang penting memang untuk rantai sepeda. Ringkasnya, minyak goreng bisa menjadi alternatif berbiaya rendah sebagai pelumas rantai sepeda, agar pergerakan rantai bisa lebih mulus. Namun, minyak goreng memiliki banyak kekurangan yang melebihi kelebihannya. Ada banyak alternatif yang cocok untuk minyak goreng yang jauh lebih unggul dan tidak berbahaya bagi sepeda kita. Semoga informasi ini bermanfaat
Tetap sehat, salam goes.